Syukur di hari pertama tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh Tuhan beri kesempatan kami untuk boleh hadir datang padamu Tuhan, untuk mohon berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami tahun 2024. Sebelum kami melangkah Tuhan menerima berkat Tuhan, kami akan mendengar renungan sebagian daripada renungan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang taburkan boleh jatuh tanah yang baik, berbuah berlipat kali ganda, boleh menjadi kekuatan kami untuk kami masuki tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya sebelumnya saya mau bersaksi dulu, ya saya belum bersaksi. Ya karena memang rencana saya hari ini saya berfirman jadi sekalian aja ya naiknya. Tahun 2023 sama ya, semua orang mungkin umumnya kita ya ada naik, ada turun ya kan. Ada berkat, ada pergumulan. Nah ya kan, ada masalah, ada sukacita. Dan mungkin kalau di tahun 2003 mungkin ya saya lebih banyak pergumulannya ya dibanding berkat-berkat, tapi tetap di dalam pergumulan itu ada berkat Tuhan ya, Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan sehingga akhirnya kami bisa lalui ya banyak tahun hari demi hari sampai akhirnya lalui tahun 2023 ya, meskipun mungkin ada pergumulan-pergumulan yang belum Tuhan jawab, yang masih terus kami doakan ya. Saya kami bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan ya yang setiap malam mendoakan kami, mendukung kami ya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan ya. Kita percaya bahwa di dalam setiap pergumulan, setiap persoalan itu ada rencana Tuhan yang baik. Nah ini yang harus kita tanamkan dulu dalam hati kita semua ya, bahwa Tuhan punya rencana indah buat kita semua ya. Itu kesaksian saya tahun 2023. Dan sekarang kita akan masuk tahun 2024. Sebelum nanti kita akan berdoa, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara satu persatu ya, seperti biasa maju ke depan dan ambil ayat mas ya untuk 1 tahun. Kita akan mendengarkan dulu sedikit renungan firman Tuhan untuk awal tahun pertama ini. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Sefanya. Nah ini kitab yang mungkin jarang sekali Bapak Ibu dengar atau Bapak Ibu baca, atau jarang sekali mungkin hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ya. Nah ini saya mau ambil dari kitab Sefanya, dari Sefanya 2 ayat 1 sampai ke 3 ya. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke tahun baru awal ya, hari pertama. Dan biasanya di tahun awal ini, di awal tahun itu semua orang ya, semua orang, bahkan semua mungkin semua perusahaan, semua yayasan, mungkin gereja-gereja atau siapapun ya, awal tahun itu biasanya mereka menyampaikan harapan-harapan, atau kalau dibilang mungkin istilahnya itu ada resolusi. Nah, biasanya awal tahun ini banyak orang perusahaan itu menyampaikan resolusi di awal tahun ya kan. Mungkin ada perusahaan yang mengharapkan, oh mungkin tahun ini saya bisa mencapai keuntungan ya kan, berapa persen atau keuntungan sekian besar gitu. Atau mungkin buat
Gereja-gereja juga mungkin mereka punya resolusi ya pingin apa. Kecuali termasuk mungkin masing-masing pribadi juga punya harapan-harapan, punya resolusi di awal tahun ya. Mungkin ada yang berharap yang udah menikah, mau tahun ini saya pengen punya anak. Atau mungkin ada yang udah punya anak, pengen punya anak lagi gitu kan. Atau yang mungkin yang belum punya rumah berharap, tahun ini saya pengen mulai nyicil rumah atau pengen bisa beli rumah, punya rumah sendiri. Atau mungkin ada yang pengen tahun ini saya pengen beli motor baru ya. Nah, atau mungkin juga ada yang mungkin berharap tahun ini saya pengen punya kerjaan baru atau tahun ini saya punya harapan bisa naik pangkat ya kan. Nah, kita masing-masing memiliki harapan, memiliki resolusi di awal tahun kita ya untuk kedepannya. Nah, saudara ada berita ya, dan hanya ini katanya ada resolusi harapan awal tahun yang paling banyak orang-orang harapkan dan yang paling banyak gagalnya katanya. Ya betul. Jadi katanya awal tahun itu paling banyak resolusinya dan paling banyak gagalnya adalah pengen turunin berat badan. Nah katanya ini orang awal tahun banyak yang katanya tahun ini pengen turunin berat badan, tapi ternyata paling banyak juga nggak berhasilnya katanya gitu ya. Ya baik, tapi saudara buat anak Tuhan ya mungkin saudara juga berharap bisa saya mau ningkatin rohani saya pengen tambah jam doa kita ya, atau saya berharap saya pengen baca Alkitab habis 1 kali di tahun 2024 dari Kejadian sampai Wahyu. Nah mungkin kita banyak punya harapan-harapan, banyak punya resolusi-resolusi seperti itu. Ya itu nggak apa-apa, itu maksudnya satu resolusi, tapi bukan resolusi yang sesungguhnya, bukan pengharapan yang sesungguhnya. Pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Sefanya itu dalam pasal yang ke-1, Sefanya 1 ayat yang kedua itu judulnya adalah penghukuman pada hari Tuhan. Ya, jadi judulnya itu adalah soal hari Tuhan. Nah ini kita sebagai anak-anak Tuhan tuh memiliki satu pengharapan yang sesungguhnya itu adalah soal hari Tuhan. Nah, karena hari Tuhan itu pasti akan datang. Pasti datang. Entah kita akan datang secara bersama-sama, Tuhan datang lalu kita diangkat semua bersama-sama, atau kita akan menghadapi hari Tuhan masing-masing. Ya, yaitu melalui kapan Tuhan panggil kita harus pulang. Ya kan? Kita nggak bisa bilang, saya mah masih muda, nanti hari Tuhan meninggal tuh urusan yang tua-tua dulu. Enggak, saudara, sekarang orang-orang muda pun banyak yang meninggal. Untuk menghadapi Tuhan juga nggak harus selalu orang sakit bilang, ini orang sehat-sehat kok, aku masih sehat. Enggak juga, ada aja orang sehat, tiba-tiba bisa aja dipanggil pulang. Nah, semua orang pasti akan menghadapi namanya hari Tuhan. Dan itu adalah resolusi harapan kita ya, harapan kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menantikan akan hari Tuhan, akan hari kedatangan Tuhan, akan hari kita dijemput oleh Tuhan. Karena hari itulah kita akan berbahagia ya, semua segala kesusahan, penderitaan, penyakit itu semua akan tiada lagi. Ya. Saudara, untuk siap menghadapi hari Tuhan itu di dalam ayat 2 ya, dalam kita menyiapkan hari Tuhan itu di bawah judul itunya seruan untuk bertobat. Artinya di sini Nabi Sefanya mengingatkan kita ya. Ingatkan kita apa? Bahwa untuk menghadapi hari Tuhan kita mesti bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kita, bertobat dari kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, ya kan? Nah, bertobat artinya apa? Artinya kita mesti berbalik, ya, kita berbalik. Jadi mungkin yang tadinya kita suka marah-marah, kita mesti sabar. Yang kita tadinya suka bohong, kita mesti jujur. Yang tadi kita mesti malas, yang malas mesti
rajin. Yang kitanya malas berdoa mesti rajin berdoa. Malas baca firman mesti rajin baca firman. Ya kan, yang tak malas ibadah di gereja kita mesti rajin datang ke gereja. Nah, itu artinya untuk menghadapi harapan kita penghabisan sungguh, kita mesti bertobat sungguh-sungguh. Ya, di dalam kita menyampaikan, menantikan kedatangan Tuhan. Nah, lalu setelah kita bertobat, bagaimana kita harus bersikap? Ya, dalam ayat 2 yang pertama dikatakan bersemangatlah, bersemangatlah. Kita mesti semangat. Bilang semangat. Semangat. Saudara, kalau kita lihat dalam hidup ini kita akan banyak mengalami masalah-masalah, penderitaan, kesukaran. Itu enggak saudara? Nah, tapi kita mesti semangat. Coba kita buka dalam kitabnya dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini saudara ayatnya. Jadi kalau orang yang bersemangat itu bisa menanggung setiap masalah penderitaan. Saudara, dalam satu pertandingan olahraga ya, saudara, kita menyaksikan mungkin kadang ada tim-tim unggulan atau atlet-atlet unggulan. Ya kan, mesti dalam bulu tangkis mungkin ada bintang-bintang dunia, juara-juara dunia, atau dalam sepak bola ada tim-tim dunia. Tapi kadang tim-tim orang atlet-atlet tersebut kadang bisa kalah dengan orang-orang atau tim yang tidak diunggulkan dalam satu pertandingan. Kenapa? Karena kadang tim yang diunggulkan mereka punya semangat, ya kan? Apalagi katanya kalau tuan rumah, katanya ada penonton ini pemain ke-12 katanya, istilah-istilah gitu ya. Nah, itu membangkitkan satu semangat mereka, saudara. Satu semangat mereka untuk bertanding. Ya. Nah, akhirnya mengapa kok kadang akhirnya kita melihat bahwa tim-tim unggulan berhasil kalah, ya kan? Bisa dikalahkan oleh tim yang bukan unggulan atau pemain-pemain bintang, ya kan, pemain unggulan, tapi bisa kalah oleh pemain yang kadang nggak diunggulkan. Nah, karena mereka punya semangat, saudara. Kalau semangat itu bisa memiliki satu kekuatan, ada kekuatan baru, saudara. Kalau orang yang tidak bersemangat itu nggak ada kekuatan, ya, saudara. Pada tahun 1992 dalam Olimpiade ada seorang pelari namanya Derek Redmond. Derek Redmond ini adalah salah seorang pelari dari Inggris. Dia adalah calon yang diunggulkan untuk meraih medali emas Olimpiade 92 di Barcelona, Spanyol, untuk melari 400 meter. Tapi saudara, di dalam pertandingan lari itu dia sudah berlari dan di tengah-tengah pertandingan ternyata dia mengalami cedera otot hamstring, otot kaki. Nah, saudara bisa bayangin kalau pelari itu otot kakinya cedera dan tengah-tengah pertandingan dia jatuh. Tapi akhirnya bagaimana dia bisa, apakah bisa dia menyelesaikan satu pertandingan? Nah, kita lihat dari video berikut. Ya, ini adalah Derek Redmond dari Inggris di dalam Olimpiade Barcelona 1992. Ya, ini ada nomor lari 400 meter di mana si Derek Redmond ini dia adalah salah satu unggulan untuk bisa memperoleh medali pada saat itu. Nah, ini pertandingan semifinal dimulai dan Derek Redmond terus berlari. Nah, ini jadi di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba dia mengalami cedera otot. Nah, di 150 meter ya akhirnya dia tertunduk di tengah lapangan. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian.
Ya, tiba-tiba dia bangkit dan dia berusaha untuk menyelesaikan pertandingan. Ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki lari menghampiri si Derek Redmond ini. Dia adalah ayah dari si Derek Redmond. Dia menghampiri. Ya, dia berkata bahwa Derek Redmond, udah kamu cedera, kamu tidak usah terus berlari. Tapi Derek Redmond tetap ya, dia mengatakan tidak, saya harus menyelesaikan pertandingan. Baiklah, kalau gitu kita akan berlari bersama, kata sang ayah. Ya, akhirnya Derek Redmond berhasil mencapai garis finish dalam pertandingan itu. Ya saudara, ya ini mungkin kita sedang mulai satu masa pertandingan. Banyak begitu beban, ya, banyak persoalan, masalah. Ya, tapi ingat bahwa pertandingan kita belum berakhir. Ya, pertandingan kita akan berakhir pada saat nanti Tuhan memanggil kita pulang. Ya, nah itulah baru kita akan finish, mencapai garis finish. Nah, saat ini apapun yang menjadi masalah persoalan kita tetap harus semangat. Kita akan selesaikan pertandingan kita sampai kita mencapai garis finish. Ya, kapan garis finishnya? Nanti kita nggak tahu kapan. Tapi sampai nanti kalau udah jemaat nyanyi lagu belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Nah itu saudara, kalau udah jemaat nyanyi gitu artinya itu udah ada yang menyelesaikan pertandingan garis finish. Nah kalau belum berarti belum, ya, kita masih dalam pertandingan. Kita harus terus bersemangat, ya, sehingga hari kita menyelesaikan satu pertandingan. Lalu lanjutnya kita baca dari ayat ketiga. Dia apa yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara, dalam satu Alkitab ada kisah tentang seorang pemungut cukai, badannya pendek, ya kan. Nah pada waktu itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan orang banyak berbondong-bondong. Nah orang Sakyus ini lalu ingin mencari Tuhan, dia ingin rindu ketemu Tuhan, ya kan. Nah akhirnya Sakyus berusaha menjangkau Yesus. Ya, akhirnya karena badan pendek dia kalah dengan yang lain. Dan mungkin pun karena waktu itu mungkin dia tidak disukai orang banyak, mungkin orang juga berusaha menghalang-halangi. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Sakyus untuk bertemu Tuhan. Ya, dia berusaha, dia naik ke atas pohon sampai bertemu Tuhan. Hari ini mungkin kita ya mau bertemu Tuhan, banyak hal-hal yang mungkin kadang menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Ya, tapi kita jangan menyerah, kita pada semangat, kita tetap cari Tuhan. Ya, hari ini mungkin kita tidak secara fisik akan ketemu dengan Tuhan. Wah, Tuhan sekarang ada di mana? Oh, Tuhan ada di Bogor. Oh, kita rame-rame semua yang ke Bogornya gitu ya. Oh, Tuhan lagi ada di Bandung. Wah, semua yang pada ke Bandung. Enggak, saudara. Tapi kita akhirnya Tuhan bisa kita cari, kita temukan melalui firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan sesama saudara-saudara seiman, melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, melalui doa, ya, melalui kita berdoa kita bisa mencari Tuhan, ya kan, kita cari Tuhan. Saudara, setelah Sakyus bertemu Tuhan, Sakyus mengalami perubahan, nah, perubahan dalam hidupnya, ya kan. Yang tadinya pemungut cukai, akhirnya dia bertemu Tuhan, dia bertobat. Dia bilang,
Tuhan, semua uang yang sudah ambil akan aku kembalikan. Harta aku akan mau bagi-bagi, ya bantu, amin. Nah, saudara ini, saudara jangan menyerah, saudara cari Tuhan sampai saudara mengalami perubahan. Sampai saudara Tuhan ubahkan hidup saudara. Ya, hidup saudara dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ya kan? Karena siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sungguh sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Ya, amin saudara. Biar firman Tuhan pagi ini, saya nggak panjang-panjang renungan karena kita akan masuk dalam doa kita. Ya, jadi 2 poin aja untuk kita masuk ke tahun 24. Yang pertama adalah kita bersemangat menghadapi setiap masalah, tantangan, persoalan. Ya. Kemudian yang kedua, mari kita cari Tuhan. Ya, tahun 24 kita mau terus mencari Tuhan, kita tingkatkan cari Tuhan. Ya, amin. Mari kita akan kita nanti musik bisa tolong lagu yang awal pertama tadi ya. Lagu apa? Lagu pertama tadi, semusim berlalu, Tuhan selalu pelihara kita. Nanti setelah itu saya minta Pak Vitalis doa dulu untuk doa firman Tuhan. Kemudian nanti kita sambil nyanyi, iringi musik lagu ini, nanti saya undang jemaat satu persatu boleh maju ke depan untuk didoakan. Setelah itu akan ambil ayat. Ya, kita naik dulu pujian semusim berlalu namun kau selalu. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku, kasih dan setia.